Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang PPDB SMP Kabupaten Bantul tahun 2020. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa Q&A yang ditanyakan oleh wali murid dan beberapa guru yang juga masih jadi pertanyaan. Karena memang ada beberapa informasi yang diperbarui, ada yang direvisi, ada yang di dalam juknis begini tapi ternyata karena untuk protokol kesehatan terus akhirnya dirubah, itu juga ada. Nah, berikut pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh wali murid atau guru. Yang jelas, alur langkah pertama itu adalah mendaftar online. Daftar online secara mandiri. Nah, setelah mendaftar online ini, nanti langsung cetak bukti. Begitu cetak bukti, dalam aturan sebelumnya di Juknis itu kita perlu memverifikasi data tersebut, data pendaftar ke SMP yang dituju. Akan tetapi berdasarkan informasi yang baru saja saya dengar, kalau kita tidak perlu melakukan verifikasi ke SMP, tapi kita juga harus memantau apakah pendaftaran online yang kita lakukan barusan itu sudah masuk di sistem atau belum. Jika sudah masuk di sistem, kita benar-benar tidak perlu melakukan verifikasi ke SMP, menunggu saja memantau dari rumah. Hal ini dikarenakan pihak SMP akan fokus kepada mereka yang mungkin ada kesalahan data, atau untuk siswa yang dari siswa Kabupaten Bantul yang lulusan luar daerah. Misalnya siswa dia kakaknya di Kabupaten Bantul tetapi SD-nya di kota atau di Sleman. Nah, itu akan dilayani di SMP. Jadi SMP hanya fokus untuk melayani itu dulu. Kalau yang sudah dalam pendaftarannya sudah lancar, sudah bisa masuk ke sistem, kita sudah bisa pantau dia di data pendaftar, kita tinggal pantau dari rumah saja, tidak perlu verifikasi ke SMP. Akan tetapi berkas-berkas dan bukti pendaftaran tetap perlu disiapkan untuk nantinya daftar ulang. Barusan yang saya bahas, kalau SD-nya di luar Bantul tetapi dia kartu keluarganya Bantul, itu bisa langsung mendaftar ke SMP yang dituju dengan membawa syarat-syarat dan berkas. Syarat-syaratnya itu adalah, yang jelas tambahannya dari data kemarin itu adalah rapor siswa, terus SKL asli, fotokopi KK, fotokopi akte, dan bukti akun nggak perlu karena belum pendaftaran online. Jadi itu saja dibawa ke SMP yang dituju dan akan didaftarkan online oleh operator sekolah. Ini yang dari kemarin sering ditanyakan karena kita mencoba demo PPDB online-nya. Itu namanya sistem, masih sampai hari ini, mungkin sampai detik ini, sampai malam ini, sampai menunggu nanti jam 00, itu masih dalam masa perbaikan terus, masih diperbaiki terus datanya, masih diperbaiki. Mungkin memang ada NIK yang belum bisa masuk, ada yang tanggal lahirnya masih salah, itu sistemnya katanya masih diperbaiki terus sampai nanti. Nah, jika nantinya menemui kesalahan, misalnya saat waktunya sudah dibuka tetapi NIK-nya tetap tidak terbaca, itu bisa langsung menuju SMP yang dituju untuk dilakukan pendaftaran manual. Kemarin ada informasi kalau ada pengumuman bagi yang NIK-nya tidak ada bisa ke Dikpora untuk diinput manual. Akan tetapi kemarin juga langsung diinformasikan nggak usah ke Dikpora, langsung ke SMP yang dituju aja untuk menghindari kerumunan Dikpora. Jadi lebih baik kerumunan yang sebantul itu sedikit demi sedikit berkerumun di SMP daripada bukan berkerumun, maksudnya akan lebih minimal jika menginput manualnya di SMP daripada harus menginput manual ke dinas dengan sebegitu banyak jumlahnya. Kemungkinan kalau ada lebih banyak jumlahnya, tapi kalau disebar ke SMP di kecamatannya, otomatis akan lebih sedikit pendaftar, akan lebih sedikit mengurangi kerumunan gitu. Terus kalau tambahin lagi, kalau yang masih berkaitan dengan sistem, itu mohon bersabar, ditunggu sampai benar-benar dibuka portal resminya, karena memang masih perbaikan terus. Berdasarkan dari tadi siang saya juga sudah WA bagian bina program juga, pokoknya masih perbaikan terus Bu, dan semoga saja besok pagi sudah benar-benar siap dan datanya tidak ada yang salah gitu.
Kalau memang ada seperti tanggal lahir masih salah, silahkan datang ke setelah pendaftaran online. Nah, itu yang perlu verifikasi ke SMP kalau ada yang data kesalahan. Karena kan itu tadi seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, usia itu nanti yang akan dipertarungkan, istilahnya kayak gitu, yang akan menjadi pertimbangan. Tapi jadi kalau misalnya usianya salah, otomatis nanti kan pertimbangannya juga bakalan salah gitu. Dan nanti kita akan dirugikan gitu kalau seperti itu. Yang seperti yang kemarin saya bahas untuk masalah zonasi, itu kan nanti setelah pertimbangan zona, kalau misalnya melebihi kuota akan berdasarkan usia. Nah, kemarin yang saya contohkan adalah semisal sebuah SMP membutuhkan 50 tetapi pendaftarnya ada 60 dan 40 dari kecamatan tersebut, jadi masih membutuhkan lagi. Nah, ini sekarang saya ganti. Coba dalam satu SMP yang dibutuhkan 50, akan tetapi pendaftarnya jumlahnya 70. Dan 70 ini ternyata kakaknya dari satu kecamatan saja, satu kecamatan yang sama dengan SMP tersebut, maka harus menyingkirkan 20. Nah, bagaimana cara seleksinya? Nah, ini diurutkan berdasarkan usia yang lebih tua. Jadi yang lebih tua diutamakan. Nah, jadi kalau berdasarkan sepenangkap saya, walaupun tidak peduli jarak ya, walaupun rumahnya di belakang SMP, tetapi dia ternyata usianya sangat muda dan lebih muda dibandingkan 50 atau 60 saingannya, itu otomatis dia sudah tersingkir, dia yang kalah gitu. Jadi yang didahulukan tetap berdasarkan usia. Mau jarak rumahnya seberapa pun, mau dia di ujung kecamatan, tetapi kalau dia usianya mencukupi untuk masuk di sekolah tersebut, dia yang akan lolos. Walaupun juga itu tadi, kalau misalnya walaupun rumahnya di belakang sekolah sekalipun, tapi kalau dia usianya masih belum mencukupi atau kalah saing dengan usia saingannya, nah dia yang belum lolos. Jadi jangan kaget kalau misalnya loh, kok rumahnya dia padahal kan lebih jauh dari rumahku, kok dia bisa keterima. Nah, itu jangan kaget karena yang dipertimbangkan itu adalah usia. Setelah zona adalah usia, kan kecamatannya sama gitu. Nah, bisa juga, jadi ini juga bisa jadi pertimbangan orang tua, bukan pertimbangan nanti untuk persiapan orang tua. Jangan kaget kalau misalnya ini tidak benar-benar tidak berdasarkan nilai. Jadi jangan kaget kalau misalnya loh, anak saya tuh kayaknya di kelas lebih pinter daripada dia, tapi kenapa dia masuk? Nah, tidak berdasarkan nilai. Yang berdasarkan nilai itu hanya jalur prestasi. Kalau yang jalur selain itu tidak menggunakan nilai sama sekali. Saya cukup jelas ya. Jadi yang tua yang diutamakan, yang usianya lebih tua yang diutamakan. Begitu. Kalau tanya, saya juga tidak tahu sistemnya kenapa seperti itu. Mungkin banyak yang merasa dirugikan karena loh, saya mampu mengikuti tapi kenapa bisa kalah dengan yang ini. Nah, itu saya juga tidak bisa menjawab. Saya hanya membantu menjelaskan bagaimana sepenangkap saya seperti itu. Oh, sekali lagi, untuk itu tadi juga bisa jadi misal begini, biasanya di tahun-tahun lalu mungkin SMP A dan SMP B dia kualitasnya lebih bagus. SMP A kualitas biasanya dalam inputnya lebih bagus SMP A. Biasanya dari SMP A kalau misalnya tidak masuk, tidak kelebihan kuota, itu bisa terlempar ke SMP B begitu, karena mungkin di SMP B nilai dia masih masuk. Akan tetapi sekarang karena tidak mempedulikan nilai, yang dipedulikan usia, bisa saja dari SMP B ini terlempar ke SMP A. Kenapa? Karena siapa tahu di SMP A ini batas usianya terendah 12 tahun 6 bulan. Nah, sedangkan yang di sini ada 12 tahun 7 bulan dia sudah terlempar, sudah tidak lolos karena paling rendah 12 tahun 7 bulan. Nah, otomatis dilempar di sini dia masih bisa masuk karena usianya masih mencukupi. Jadi benar-benar berdasarkan usia, kita nggak bisa jadikan patokan, oh SMP itu lebih bagus, jadi aku milih SMP itu duluan dari milih SMP ini duluan. Enggak. Tidak ada batasan seperti itu. Batasannya adalah usia setelah melihat kecamatan. Nah, itu kalau kemarin berdasarkan juknis sih ini hanya perlu verifikasi ke sekolah. Saya sudah daftar online kemarin, daftar pakai jalur ini, tetapi tidak, jadi lapor ke sekolahnya mengatakan saya kemarin daftar jalur prestasi, jalur afirmasi, tapi belum lolos dan saya setelah ini mau menggunakan jalur zonasi. Nah, tinggal konfirmasi seperti itu kalian berdasarkan juknis. Nah, kemarin juga dapat informasi kalau misalnya daftar online lagi, mulai dari awal lagi untuk online jalur zonasi. Jadi nanti kita ikuti perkembangannya aja gimana prosesnya, atau langsung ke
mungkin saat kalau ada verifikasi atau apapun bisa kontak ke SMP yang dituju. Ini kita harus online lagi atau enggak, atau kalau enggak nanti bisa setelah waktunya jalur prestasi atau afirmasi belum masuk, terus dia mau nyobain jalur zonasi, itu bisa dengan bisa nyobain online lagi, daftar online jalur zonasi. Kalau memang bisa masuk, oke langsung online aja. Tetapi kalau memang nggak bisa masuk, oh berarti sudah tercatat di sistem, hanya tinggal verifikasi ke SMP untuk menyatakan kalau saya nggak lolos kemarin, terus akan masuk ke jalur zonasi, gitu aja dijelaskan seperti itu. Jawabannya tidak perlu, sistem sudah mencatat semuanya. Sistem sudah tahu siswa mana yang jalur afirmasi, sistem sudah tahu siswa mana yang jalur prestasi. Siswa juga pasti tahu kan yang jalur prestasi itu yang seperti apa. Kalau memang di sistem ternyata sistemnya itu salah, loh kok saya nggak bisa login ke jalur prestasi, padahal nilai saya mencukupi. Nah itu yang perlu dikonfirmasi, perlu dikoordinasikan dengan SMP tujuan. Juga dengan yang afirmasi juga seperti itu. Kalau memang sebenarnya dia jalurnya afirmasi, tetapi kok pas online nggak bisa masuk ke portal yang afirmasi, nah itu yang perlu dikomunikasikan dengan guru atau dikomunikasikan dengan operator SMP gitu. Terus dapat informasi lagi, itu informasi kemarin. Tadi saya juga dapat informasi kalau misalnya untuk yang jalur sebenarnya dia jalur afirmasi, tetapi waktu online nggak bisa, waktu nyobain di demo nggak bisa minta surat ke Dinsos yang menyatakan kalau dia itu pemegang kartu PKH, KIP dan lain sebagainya itu. Dan informasi juga kalau ternyata PIP itu belum tentu terdaftar di BDT. Gitu. Jadi bisa konfirmasi ke Dinsos aja. Maaf ini terlambat, tetapi untuk lebih baiknya kalau memang seperti itu besok pagi langsung ke Dinsos untuk minta surat keterangannya gitu. Itu nanti surat keterangan akan untuk bekal mendaftar ke SMP yang dituju. Kalau kemarin sih tidak perlu surat keterangan dari Dinsos, hanya membawa kartu PKH-nya, mungkin kartu bukti PKH-nya, terus bawa ke SMP yang dituju untuk didaftarkan online di sana. Itu yang kemarin saya ketemu dengan waktu sosialisasi. Tetapi tadi ada rekan guru di grup itu yang menyatakan kalau misalnya tadi wali murid saya langsung nyari surat ke Dinsos untuk besok dibawa. Jadi untuk kayak cari aman gitu juga mungkin. Itu mungkin caranya macam-macam. Tapi kalau misalnya di SMP kartu PKH-nya itu sudah bisa diterima, nggak perlu ke Dinsos. Tetapi kalau memang mau cari aman lagi, ke Dinsos aja nggak apa-apa, minta surat keterangan untuk daftar online-nya jalur afirmasi bagi penerima yang atau pendaftar yang tercatat di BDT gitu. Oke, yang jelas semuanya semoga dipersiapkan lagi apa yang perlu dilakukan. Oh ya, untuk jalur prestasi kabarnya bisa online malam ini jam 00. Itu portalnya sudah dibuka dan otomatis portal itu akan sangat sibuk di jam 00 karena akan banyak pendaftar di jam segitu. Jadi hindari panik, hindari merasa khawatir dengan itu, semuanya pasti ada jalannya. Tetap tenang, tetap kalem. Kalau misalnya Bapak Ibu panik, nanti terus menghubungi gurunya ikut panik, semua ikut panik, itu semua akan kacau, kasihan banget anak-anaknya. Jadi hindari panik, portal itu juga buatan manusia, jadi kemungkinan errornya itu juga ada. Selesaikan dengan kepala dingin dan tetap tenang. Selamat berjuang untuk Bapak Ibu, selamat berjuang untuk anak-anak, selamat berjuang untuk Bapak Ibu guru juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.